hukum ibadah yang tercampur ria. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, hukum ibadah yang dicampuri oleh ria ada 3 macam. Pertama, apabila pendorong ibadah tersebut adalah murni ingin dilihat oleh orang dari awal, seperti seorang yang salat karena ingin dilihat oleh manusia, tidak ada sedikit pun tujuan mencari wajah Allah, maka ini merupakan syirik dan ibadah tersebut batil, tidak sah. Kedua, apabila ria tersebut mencampuri di tengah-tengah ibadah, maknanya pendorong di awal ibadah adalah ikhlas karena Allah, kemudian muncul ria di tengah-tengah ibadah, maka apabila ibadah tersebut tidak saling berkaitan antara akhir dan awalnya, maka bagian awal ibadah tersebut sah sedangkan akhirnya yang tercampur ria batal. Misalnya, seorang yang memiliki 100 rial yang telah ia persiapkan untuk sedekah. Lalu ia pun bersedekah 50 dengan ikhlas dan 50 dalam keadaan ria, maka bagian pertama sah sedangkan bagian kedua batal. Adapun apabila ibadah tersebut merupakan ibadah yang saling berkaitan antara awal dan akhirnya, maka ada 2 keadaan. 1. Ia berusaha untuk menolak ria tersebut serta tidak merasa tenang dengannya. Bahkan ia berpaling dan membencinya. Maka seperti ini tidak berpengaruh terhadapnya, berdasarkan sabda Nabi, Allah memaafkan umatku dari segala yang dibisikkan dan dikatakan hatinya, selama belum dilakukan atau diucapkan. Hr. Bukhari 6664, Muslim 127. Misalnya, seorang salat 2 rakaat ikhlas karena Allah, dan pada rakaat kedua ia merasa ada ria namun ia segera menolaknya, maka hal ini tidak mempengaruhi salatnya sedikit pun. 2. Ia merasa tenang dengan ria ini dan tidak berusaha untuk menolaknya, maka keadaan seperti ini membatalkan semua ibadah, karena ibadah tersebut akhirnya dibangun dari awalnya dan berkaitan. Misalnya, seorang salat 2 rakaat ikhlas kepada Allah, dan pada rakaat kedua muncul ria karena ia merasa ada orang yang melihatnya, kemudian ia malah merasa tenang dan menurutinya, maka batal semua salatnya dikarenakan keterkaitan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Ketiga, ria yang muncul setelah selesai ibadah, maka hal ini tidak mempengaruhi sedikit pun. Kecuali apabila ada kelaliman seperti menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti orang yang menerima. Kelaliman ini dosanya menjadi penghapus pahala sedekahnya sehingga menjadi batal, berdasarkan firman Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Qs. Al-Baqarah 264, diterjemahkan dari Al-Qaulul Mufid 2125 126. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahiral Minangkabawi.